Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dan kedua teman saya akan mempresentasikan mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 dari kelas 1B Prodi PGSD Angkatan 2022. Saya Nabilah Nur Aprianti dengan NIM 22011373 dan kedua teman saya Kastalani Yasmin dengan NIM 22022860 dan Syakira Aulia Karima dengan NIM 22031888. Materi yang akan kami sampaikan adalah pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologis, landasan pedagogik. Pengertian fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu metode pemikiran untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan menggunakan langkah-langkah yang logis, sistematis, dan tidak dogmatis. Selanjutnya adalah pengertian dari pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membimbing peserta didik, bagaimana sebaiknya pendidik menghadapi peserta didik, apa tugas pendidik dalam mendidik peserta didik, dan apa yang menjadi tujuan dalam mendidik peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi mengenai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologi, landasan pedagogik menurut M. G. Lingfield tahun 1980. Pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Selanjutnya ada unsur yang terlibat dalam pendidikan, terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Yang kedua ada pendidik, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik. Yang ketiga ada anak didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Yang keempat ada isi pendidikan, yaitu materi-materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada alat pendidikan, yaitu berbagai alat dan media pembelajaran yang dapat menyokong hingga mengembangkan lingkungan pembelajaran menjadi lebih kondusif dan efisien dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada lingkungan pendidikan, yaitu tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Sebagai contohnya adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan lingkungan sekolah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Syakira dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Yasmin. Selanjutnya akan saya lanjutkan manfaat pedagogik. Di sini manfaat pedagogik ada 4. Yang pertama, memanusiakan manusia, menjadikan seseorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.
Yang kedua, agar anak di kemudian hari memahami dan menjalani kehidupan dan dapat menghidupi diri sendiri. Yang ketiga, membantu murid mempertanyakan dan menentang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Yang terakhir adalah mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Yang selanjutnya ada fungsi pedagogik. Fungsi pedagogik yang pertama, untuk memahami fenomena pendidikan, situasi pendidikan secara sistematis. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Yang ketiga, menghindari kesalahan-kesalahan dalam praktik anak, yaitu kesalahan konseptual teknis dan kekeliruan yang bernarasumber dari kepribadian pendidik. Yang terakhir, mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Dipersilakan. Jadi, kesimpulannya, pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologi adalah suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa dalam suatu lingkungannya. Sedangkan pendidikan menurut landasan pedagogik yaitu pemberian bimbingan kepada orang yang belum dewasa dengan cara mendidik untuk mencapai tujuan suatu pendidikan, di mana yang menjadi objeknya yaitu orang yang sudah dewasa dengan anak yang belum dewasa. Peran orang yang sudah dewasa di sini yaitu mengajarkan, membimbing dan mendidik anak yang belum dewasa untuk mempelajari kedewasaan diri dengan cara mengembangkan kepribadian anak yang dididiknya secara terpadu. Hal ini dikarenakan pendidikan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan suatu pendidikannya. Baik, sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.